pernah nggak merasa ada kejadian rasisme ataupun kejadian-kejadian tidak nyaman, apalagi kan beragama muslim nih, banyak banget teman-teman yang beragama muslim kayak takut gitu loh sebelum ke Korea tuh kayak kalau kita pakai kerudung gimana gitu. Mungkin boleh diceritakan belak-belakan beneran. Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, jadi ini pertama kalinya aku nyoba bikin kayak podcast bicara-bicara sama orang Indonesia yang tinggal di Korea. Soalnya kalau aku sendiri yang jelaskan tentang Korea mungkin kan bisa jadi ada perbedaan pandangan. Tapi kalau misalnya ada orang Indonesianya kayaknya bakal lebih membantu. Nah, di video kali ini aku kedatangan tamu yang bernama Feby. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu, nama, usia, udah berapa lama di Korea? Nama aku Feby, umurku 25 tahun. Terus tahun ini tahun ke-6 di Korea. Mau tahun ke-7 Mau berarti. tahun ke-7 di Korea. Nah, di sini lulus kuliah juga, Lulus terus kuliah. juga sekarang udah kerja di Iya. perusahaan Korea selama 2 tahun. Masuk ke 2 tahun Masuk ini. tahun kedua berarti. Nah, jadi kita sekarang hari Sabtu, jadi kebetulan waktu Feby nggak kerja. Nah, kita ini sekarang parkir di tempat umum, mau ke kafe karena Covid juga gimana. Jadi kita, aku putuskan untuk di mobil dan untungnya Feby mengiyakan. Dan sekarang kan lagi puasa ya. Iya, lagi puasa. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Iya kan ya. Nggak masalah. Oke, tidak terganggu kan ya. Nanti Nggak dikira ada. saya memberi ini ya percobaan gitu nggak ya? Oke, kalau gitu Feby, langsung kita coba mulai bicara nih. Feby pertama kalinya datang ke Korea itu karena apa sih? Karena awalnya belajar bahasa juga alasannya kan karena karena K-pop, tahu K-pop gitu. Terus jadi belajar bahasa, terus ditawarin beasiswa di Korea, akhirnya langsung iyain gitu. Iyain gitu. Jadi Iya. pertamanya karena suka K-pop, lebih tepatnya siapa? Tadi sempat Shiny. keluar sih. Shiny. Paling suka siapa di antara Shiny? Nggak ada tepatnya siapa, cuma suka semuanya. Waduh. Jadi Shiny ya utuhnya itu Iya, gitu ya, nggak ada suka satu demi satu ya. semuanya, Oke, berarti kan udah ngefans Shiny berapa tahun? Dari 2012, sekarang 2021 9 tahun. 9 tahun. Oke nih, kalau gitu nih kan pasti teman-teman di Indonesia juga banyak yang ngefans sama K-pop. Beda nggak sih waktu ngefans di Indonesia sama di Korea? Ada nggak? Mungkin Beda kalau banget. bedanya gimana? Boleh dijelasin? Jadi kalau nonton konser itu, kalau ini paling utamanya sih, kalau nonton konser kan ngomong, kalau di konser Indonesia masih harus pakai translate segala macam. Kalau di sini mereka tuh ngomongnya lama banget dan panjang dan lawakannya lebih dapat gitu lah ya. Karena Bener. pakai bahasa Korea. Sedangkan kalau di translate itu mungkin mereka ngomongnya juga terbatas, karena mau ngelawak juga takutnya di translate aneh apa gimana gitu nggak sih? Karena ini juga ya, kalau ditranslate kan misalnya aku bilang, kamu gini deh, kan Iya. waktu namanya guyonan kan ada ini ya kan ya, ada waktunya gitu loh. Cuman kalau ditranslate timingnya udah Iya, hilang iya. gitu loh. Jadi kayaknya mungkin juga Iya. nggak dapat dan juga responnya kan nggak bisa dua arah ya Iya. kalau konser yang besar benar. gitu. Oh, berarti konser di Indonesia juga pernah, di Korea juga Korea pernah. pernah. Di luar konser nih, kalau misalnya di Indonesia kita mau beli goods merchandise-nya gitu, itu kan mungkin lebih susah. Gimana? Lebih mudah atau gimana kalau di Korea? Beli goods pasti lebih mudah dan lebih murah juga. Album juga lebih murah di sini gitu. Lebih murah. Mari sekarang kita bicara tentang kuliah nih. Kan kuliah selama 4 tahun terus sama bahasa kan ya. Iya. Jadi 5 tahunan ya. Iya, 5 benar. tahunan. Selama kuliah ada nggak masa-masa susah ataupun mungkin episode-episode menarik? Paling karena bahasa sih paling utama. Paling susah kan karena kalau dosennya ngomong apa juga kurang. Terus kalau ada gua aja kayak PR gitu, ngerjainnya juga susah banget karena pakai bahasa Korea. Kayak paling utama masalahnya di bahasa doang. Masalah bahasa. Nah, selama kuliah sampai kerja nih. Tadi kita sempat tanya emang ya. Pernah nggak merasa ada kejadian rasisme ataupun kejadian-kejadian tidak nyaman, apalagi kan beragama muslim nih, banyak banget teman-teman yang beragama muslim kayak takut gitu loh sebelum ke Korea tuh kayak kalau kita pakai kerudung gimana gitu. Mungkin boleh diceritakan belak-belakan beneran gimana? Semuanya boleh diceritakan. Kalau aku sejujurnya nggak ada sampai sekarang, alhamdulillah banget nggak ada. Terus juga orang sekitarku baik-baik semua, lebih ngerti. Cuman beberapa temen ada pernah yang ngalamin kayak paling diliatin sih kalau pakai kerudung ya pasti diliatin. Pernah juga ada yang ngomong, Boleh nggak apa-apa. dia pakai kerudung katanya dijambak kerudungnya sama ibu-ibu. Oh, Pas itu- lagi nunggu bus katanya. Itu waktu di luar kota Seoul di tadi luar katanya. kota. Iya sih, itu sangat disayangkan banget ya. Terus kalau makannya gimana nih? Gimana nih selama 7 tahun ini kan jujur mencari makanan yang ada tulisan halal itu kan tidak mudah. Berarti kalau cara makannya biasanya gimana? Kalau mau cari yang aman banget sebenarnya ya masak. Masak Cuman sendiri. kalau aku masih sebenarnya makan di luar aja masih. Yang penting nggak ada babinya. Gitu. Yang penting nggak ada babinya gitu ya. Banyak sebenarnya makanan yang nggak ada babi. Benar-benar, kalau itu benar sih ya. Kalau gitu selama tinggal di Korea nih, perbedaan paling besar saat tinggal di Korea dan di Indonesia ini apa? Aman. Keamanan. Gimana maksudnya? Kan di Korea kalau mau jalan sampai tengah malam pun juga
kayak ngerasa aman aja gitu. Terus juga transportasinya juga nyaman banget. Kayak di Korea yang paling aku suka banget tuh kenyamanannya sih. Kenyamanannya. Nyaman banget. Oke, jadi kalau iya sih, cuman kalau misalnya di Korea pokoknya jangan sampai lebih jam 12 aja sih sebenarnya aman ya, masih terang gitu. Kalau di luar itu mungkin budaya kalau di Indonesia kan anak Jakarta kan lagian ya, nge-mall kan. Kalau di Korea itu budayanya gimana sih? Kalau di Korea tuh mall tuh malah jarang gak sih orang main ke mall. Jadi kita kayak ke Hongdae, jalannya di jalan-jalan. Jadi itu sebanyak pemandangan juga kayak lebih enak gitu. Lebih daripada di mall di dalam gedung terus gitu. Jadi kita lebih banyak explore kemana-mana gitu. Jadi ada sedikit perbedaan tempat main ya? Tempat mainnya beda. Terus kalau di Korea ini kan beda musim, tempat yang dikunjungi beda kan ya? Waktu musim salju pergi naik ski. Waktu kayak sekarang musim-musimnya bunga berkembang pergi ke Hanggang gitu kan ya. Paling suka musim apa nih? Musim sekarang, karena nggak harus pakai baju pendek, nggak harus pakai baju panjang, enak. Sekarang ini cuaca sekitar 21-22 derajat. Adem, waktu enak. seger ya, tepatnya seger. Pemandangannya juga cantik banget sekarang. Pemandangannya cantik banget. Nah sekarang ini aku juga kemarin kan ngepost di Instastory ya, ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyakan. Tadi kan katanya ngefans sama saya nih, udah ketemu belum? Udah kelanjutan untuk ketemu belum katanya? Kalau ketemu sih kalau pas lagi comeback hampir setiap minggu ketemu. Bukan ketemu maksudnya ya, maksudnya nonton ke music show gitu kan. Oh oke. Aku kira loh Anda ada hubungan apa gitu ya. Cuman paling dekat paling fansign ini. Paling sering kayak gitu? Ya fansign cuman berapa kali, maksudnya nggak sering, cuman paling dekat ketemu deket gitu. Itu berapa kali pernah ke fansign? Aku 3 kali doang. Mudah nggak sih untuk, kan kalau nggak salah fansign itu harus beli album berapa terus kayak di random gitu kan? Sebenarnya daripada mudah lebih ke hoki, karena aku tuh Shiny pernah cuman beli 10 masuk, beli 10 20 10, aku cuman beli segitu dapat. Teman aku beli 60 nggak dapat. Jadi emang hokian kayak gitu. 60? Iya, 60 gede banget. Wah, sekarang banyak yang sampai belinya lebih dari 100 malah. Wah. Karena kan emang itu tuh kayak beli terus masuk nomor kuponnya gitu kan? Iya kan, terus nanti dipilih secara random gitu. Emang hokian. Wah. Tapi udah 3 kali ya? 3 kali. Itu tergolong hoki berarti ya? Lumayan karena belinya dikit ya kayak aku rasa. Tergolong dikit. Kalau 10 tergolong dikit berarti ya? Dikit banget kan. Oke. Nah, Feby ini by the way, juga banyak yang pengen tahu ke Koreanya itu beasiswa atau gimana gitu? Beasiswa, tapi beasiswa dari kampus, bukan KGSP gitu. Jadi kampusku emang nyediain beasiswa khusus untuk foreigners. Jadi 50%, sekitar 50%. Tapi setelah itu tergantung IP juga, tergantung nilai. Jadi kalau nilainya makin tinggi, beasiswanya bisa sampai 100%. Tapi kalau nilainya kecil bisa nggak dapat beasiswa juga. Bisa nggak dapat beasiswa juga. Pertamanya nih bisa kepikiran untuk kuliah di Korea dan sampai dapat izin dari ortunya gimana? Aku kemarin cerita dong ke mamaku, aku mau ketemu kakak. Oh gitu. Terus dia nanya, emang mau ngomongin apa gitu. Aku bilang ke Korea karena K-pop gitu. Terus mama aku jawabnya, loh bukannya ke Korea mau kuliah, aku malah baru ketahuan sekarang ya, ketahuan sekarang. Oke, gimana nih? Izinnya dulu gimana? Izinnya dulu ya karena mama emang taunya aku suka Korea, terus juga belajar bahasa juga kan. Tapi dia senang sih karena kalau suka sesuatu menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi nggak asal suka-sukaan doang, tapi suka dan menghasilkan sesuatu gitu. Dia lebih seneng kayak gitu. Ini aku setuju banget. Jadi istilahnya kalau misalnya nih ada orang hobi nge-gym ataupun hobi makan, kalau cuma selesai sebagai hobi kan nggak berfungsi. Tapi kalau dia hobi terus ikutan lomba kayak terus kalau suka masak terus akhirnya bikin YouTube channel review. Nah ini kan contohnya Feby dari yang suka K-pop sampai bekerja di sini kan ya, sehingga nggak rugi gitu kan ya. Iya benar. Ada hasilnya semuanya. Orang tua nggak sempat menolak kan? Menolakkah? Nggak sama sekali sih. Oh enggak? Nggak pernah. Jadi mulus-mulus aja enggak? Iya. Mau kuliah Korea? Oh enggak sih ya, awalnya ya karena biaya juga mahal kan. Cuman ya sempat mikir-mikir ya udahlah akhirnya gitu. Akhirnya nggak apa-apa tapi ya. Berarti untuk Feby untungnya nggak ada masalah besar kayak. Iya. Oke, kayak gitu. Nah, untuk pengurusan surat-suratnya nih susah nggak nih gitu? Aku pas kesini pakai agent. Oh, jadi diurusin semuanya. Tapi agentnya udah nggak ada sih. Nah, kalau setelah lulus kuliah, untuk kerja kan ganti visa nih. Waktu itu gimana? Susah nggak? Kalau visa nggak susah sih. Susahnya aku pernah ditolak sekali, jadi datangnya sampai 2 kali gitu.
perpanjang kemarin juga sampai 2 kali karena emang imigrasi tuh rada ribet gitu kan. Iya Cuman kalau surat-suratnya terima dari kantor aja kan. Emang data-data dari kantor, jadi tinggal terima aja. Bener sih, yang penting perusahaannya bukan perusahaan palsu. Iya. Yang penting ada orangnya nggak tinggal di sini dengan masalah aneh-aneh. Seharusnya sih tidak ada masalah ya, Iya, selagi tidak ada masalah yang besar. Nah, yang bikin Feby ini setelah lulus kuliah menetap di sini apa sih? Utama apa? Satu yang paling utama. Karena utama sih yang pasti kan sayang ya, udah kuliah di sini, tinggal di sini lama. Mau cari pengalaman, terus juga biar ada punya pengalaman kerja di Korea juga. Terus yang kedua, biar kalau Shiny comeback masih bisa nonton. Berarti kayak masalah gaji bukan ya? Itu sama sekali tidak. Wah, oke. Kalau gitu sekarang kan udah dewasa juga ya, usia berapa ini? 2 tahun di bawahku, berarti 24. 25. Oh sorry ya 25. Oke. Nah 25 kan realistisnya juga kita pasti sudah di masa-masa pengen mengumpulkan duit, terus pengen persiapan untuk masa depan kan ya. Gimana kalau kerja di Korea ini tuh banyak banget waktu post story itu banyak bilang lah kalau di Korea mungkin gaji lebih besar tapi pengeluaran juga lebih besar, jadi nggak ada gunanya. Kalau menurut Feby gimana nih? Ya pinter-pinter nabung aja sih. Kalau aku tiap bulan langsung aku pisahin buat invest, buat nabung. Waduh, oke mantap. Terus buat invest, buat nabung, dan juga buat makan sama buat jajan sama buat rumah. Jadi aku punya 3 tabungan. Yang pertama tabungan buat nabung, yang kedua buat makan, yang ketiga buat jajan. Jadi setiap menerima gaji tuh langsung dialokasiin. Jadi tahu dijatahin sebulan tuh harus ngeluarin berapa kayak gitu. Jadi bukannya dipakai terus ngelihat akhir bulan sisanya berapa. Gitu, begitu gitu. masuk langsung dipecah. Jadi mau keluar hari ini mikir, ntar hari ini aku maksimal pakai 50.000 kayak gitu misalnya. Oke, berarti kalau boleh tanya nih, per bulan bisa nyisihkan berapa sih kalau kerja di sini normal ya? Seharusnya kalau menurut Feby, misalnya nggak boros lah, bisa ngehemat sampai berapa sih per bulan? 600 ribuan kayak bisa deh. 600.000 sekitar 6,5 juta, 7 juta rupiahan ya. 6,5. Oke, sejauh ini masih bisa nabung berarti ya? Masih bisa. Oke. Ini orang tua tahu nggak? Orang tua jangan, loh Feby kamu makin banyak, bilangnya ke mama nggak ada duit kok ternyata banyak. Oh orang tua tahu. Bagi-bagi tiap bulan, tiap bulan ngirim. Waduh, ngasih ke orang tua juga ternyata. Iya. Feby ini kan sekarang bekerja di perusahaan Korea. Kebetulan Feby nggak pengen nyebutkan nama perusahaannya. Pokoknya di bagian fashion. Nah, bagian fashion. Gimana nih kerja di perusahaan Korea gimana? Karena melalui drama ataupun banyak juga teman-teman Indonesia yang mikir kalau kerja itu serem, terus nanti dibeda-bedakan, terus ada budaya hesik gitu tuh. Gimana kalau menurut Feby? Sebenarnya kayak gini semuanya dibalik beda semua perusahaan ya. Kalau perusahaanku kebetulan isinya anak muda semua yang seumuran aku gitu. Terus juga jadi santai banget, kayak cuman sama temen kayak gitu, nggak ada beban. Terus juga Hwesik, paling the bestnya Hwesik setahun cuma 2 kali. Oke, Hwesik buat yang nggak tahu, Hwesik itu kayak keluar makan bersama dengan teman-teman perusahaan. Cuman kalau misalnya nyaman kan enak ya, cuman kalau misalnya suasana perusahaan kan pasti kadang ada bosnya, jadi ya nggak terlalu nyaman ya, sehingga Hwesik itu sedikit tidak terlalu dipandang positif sama orang-orang Korea juga. Dan sekarang ini trennya perusahaan-perusahaan itu sedikit mengurangi, kalau bisa cuman waktu butuh aja, kalau enggak ada juga Hwesik yang dimakan di jam makan siang sekarang malah. Iya benar, kita kayak gitu sekarang. Makan siang? Karena kan Covid juga kan nggak boleh lebih dari 4 orang itu, jadi udah nggak pernah Hwesik. Oke. Nah kalau di sekarang pekerjaannya itu kayak apa sih? Aku di bagian marketing, content marketing. Jadi kita buat konten untuk sama dong. Oh, iya. Konten juga kan? Buat konten supaya produk itu lebih dikenal di Indonesia. Sejauh ini berarti karyawannya di situ kan yang menangani pasar Indonesia kan sendiri atau ada temennya? Ada yang lain, ada tim Indonesia kayak gitu. Oh gitu. Ada tim Indonesia. Orang Indonesia sendiri atau ada orang? Orang Korea yang udah lama tinggal di Indonesia ada, sama orang Indonesia juga. Berarti satu tim berapa orang? Tadinya 3, cuman yang satu kayak udah keluar, jadi dia cuman kerja dari rumah gitu. Oke, kayak jadinya gitu. tinggal berdua aja. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman Indonesia kuliah di Korea, lulus nyari kerjaan di Korea berarti bisa, susah atau gimana? Kalau berdasarkan apa yang dialami oleh Feby ya, kan ini tentu beda daerah, beda kuliah, beda ya. Kalau menurut Feby gimana? Menurut aku sama aja kayak di Indonesia, nyari kerja sama aja susah, nggak langsung kayak dipikir kan, aduh gue orang luar negeri, gue pasti dibutuhin lulus kerja langsung dapat. Enggak, sebenarnya semuanya tuh sama aja menurut aku sih. Ya karena yang nyari kerja tuh juga banyak banget, tiap tahun orang Indonesia datang ke Korea juga makin banyak. Jadi kayaknya sebenarnya susah, cuman
kalau ada jalannya bisa ya dapet sih. Bisanya bisa gitu Bisa ya. dapet. Kalau selama kerja nih, tapi sayangnya nggak pernah kerja di Indonesia kan ya, meskipun Pernah gitu. intern, pernah intern. Pernah intern. Beda nggak suasana kerja di kantor perusahaan Indonesia dan kantor perusahaan Di Korea? Indonesia lebih rame kayak lebih gampang deket sama orang gitu kan, jadi kayak ngobrol apalah gitu kayak gitu. Kalau di kantor sini lebih serius kerjanya, terus juga lebih sepi aja gitu, nggak tahu kenapa, feelnya, vibe-nya. Kalau dan Korea kan ini terkenal banget sama yang namanya pali-pali, cepet gitu. Kalau menurut Feby di dunia kerja dengan adanya pali-pali ini positif atau negatif atau gimana nih? Sebenarnya di kantor aku juga nggak begitu, pali-palinya nggak begitu banget. Terus juga aku tuh orangnya yang kayak kalau aku mau sesuatu tuh harus cepat gitu loh, jadi kayak udah biasa sebenarnya sama pali-pali, jadi kayak kurang nggak begitu efek ke diriku sendiri gitu. Udah 7 tahun sih ya, udah terserap juga Udah gitu ya. biasa, jadi kayaknya nggak begitu ngaruh sampai jelek banget gitu. Kalau waktu weekend nih ngapain berarti? Tidur. Sabtu Minggu tidur doang? Tidur, kalau nggak main sama teman-teman. Main. Kalau main biasanya paling sering kemana sih? Hongdae pasti. Ke Hongdae. Hongdae paling sering. Makan Makan, Ngapain? main, atau enggak di hanggang duduk-duduk gitu kan. di hanggang duduk-duduk. Kalau berarti teman Koreanya banyak atau gimana saat ini? Nggak begitu banyak. Tapi di kantor sekarang nambah banyak gitu karena di kantor Korea. Beda nggak temen sama temenan orang Korea? Temenan sama orang Korea sama temenan sama orang Indonesia beda nggak? Yang diomongin beda kayak. Oh gitu. Gimana bedanya gimana? Maksudnya kan kalau sesama orang Indonesia kita lebih tahu gosipnya apa yang lagi hits di Indonesia, kayak ngomong tuh nyambung. Kalau sama orang Korea kadang kita kayak mesti up to date juga sih sama apa yang diinin kan. Kayak maksudnya apa yang diketahuin juga beda gitu. Tema pembicaraannya Tema beda gitu ya. pembicaraan beda. Menurut Feby, yang selama tinggal di sini waktu belajar kerja yang paling nggak nyaman di Korea itu apa sih? Yang bikin Feby kayak ini disayangkan banget gitu. Bukan nggak suka ya. Ini disayangkan gitu ya. Karena pasti aku pun waktu tinggal di Indonesia ada hal yang aduh sayangnya Indonesia kayak gini gitu kan, pasti ada gitu. Apa ya? Nggak kepikiran deh. Nggak ada. Nyaman semua sejauh ini. Sejauh ini sih nyaman ya, sampai yang bikin kesel pengen pulang tuh kayak nggak ada sih. Oh nggak ada. Malah iya. Kalau berdasarkan teman-temannya Feby ada nggak yang gara-gara ini pulang gitu? Nggak ada sih. Nggak ada Kayak juga. semuanya betah aja di sini. Semuanya betah. Oke. Nah, kalau masalah rasisme, ada nggak? Karena Feby orang Indonesia itu mendapatkan perbedaan ataupun dibedakan gitu, baik di sekolah, di kantor. Kalau di kantor kadang kan kayak mau nyuruh kerjaan, kayak mestinya kerjaan aku dia nyuruhnya aku, tapi kayak orangnya malas malah jadinya bukan malas, kayak nganggapnya foreigner gitu, nyuruhnya yang lain aja gitu. Tadinya baper banget sih kayak ikan gue bisa kenapa dikasih ke yang lain, padahal itu Bagianku. bagian aku. Tapi lama kelamaan kayak ya udahlah bagus nggak usah kasih gue, jadi gue nggak ada kerjaan. Aku tadi makanya mikir loh, bukannya malah enak Iya, ya? tadinya baper kan kayak aku tuh bisa, kenapa ngeremehin aku sih gitu kan. Tapi sekarang mah ya udah. Maksudnya Enak, nggak ada waktu kerjaan. pertama-tama kerja kan kita Iya. masih berapi-api Iya, pengen iya, iya, menunjukkan iya, iya. ini loh Udah saya. tahun kedua Tuh. udah nggak. Tahun kedua mulai nyadar sebenarnya not bad ya gitu ya gitu. Oh. Bener. Kalau yang paling Feby suka selama tinggal di Korea, yang bikin Feby paling kerasan di Korea itu apa? Shiny. Ini ujung-ujungnya shiny semua ya, ujung-ujungnya shiny semua. Ketahuan. Kalau gitu ketemu shiny di konser waktu fans meeting kan pernah. Kalau di kayak nggak sengaja ketemu gitu pernah nggak? Nggak pernah lah, nggak pernah. Nah pasti juga ada yang pengen tahu di Korea kalau waktu jalan bisa nggak sih papasan sama artis? Tapi temanku pernah sih kan, ada di Hanggang yang daerah banyak orang artis itu kan, ada kan. Ya katanya dia pernah ketemu artis K-pop siapa lagi lari lah lagi apa di situ. Oh bisa Temen jadi. Korea tapi itu. Temen Korea Kalau aku nggak sih, nggak pernah. nggak pernah ya? Iya, ya sama aja sih kayak kalau di Indonesia jalan ke mall emang udah pasti ketemu artis gitu kan. Kan nggak gitu maksudnya. Jadi Bagus emang banget. sama aja susah. Bagus banget. Oh, nah kalau misalnya gitu sekarang Feby kan karena Muslim pasti makanan juga lebih susah ya. Berarti lebih sering masak di rumah. Masak, bekal kan juga bekal. Karena di daerah kantor kan Gangnam mahal banget kalau buat ini. Ya kantornya ini daerah Gangnam ya. Kalau istilah Indonesia Kuningan gitu ya kantornya. Mahal. Jadi tiap hari bekal masak. Tiap hari bekal masak sendiri. Paling sering masak apa nih? Kan bahan-bahannya juga beda. Kalau di Indonesia kita mau beli keluak gitu ya, gampang. Aku apa aja yang ada di supermarket dekat rumah sih. Kayak masaknya gampang-gampang aja. Paling sering bisa juga. menu yang paling sering dimasak Nasi apa? goreng telur. Nasi goreng sama telur. Berarti sambalnya gimana? Kecap manisnya? Ada kecap ke Ansan, beli di Ansan. Oh. Tadinya nyetok bawa dari Indonesia kan. Cuman sekarang nggak bisa pulang, jadi kita ke Ansan atau ke Itaewon. Ke Ansan ataupun Itaewon terus belanja terus di ini ya, ditampung di rumah Iya, kayak benar. harta gitu ya, sedikit gitu.
Oh, nah kalau di Korea, makanan Korea yang sejauh ini yang bisa Feby makan dan Feby suka apa nih? Menu Korea. Aku paling suka itu sekarang geranjim, gak tau kenapa. Tim telur ya, Keranjim. Nah, sekarang ke depannya Feby mau tinggal di Korea terus ataupun ada rencana balik atau gimana? Tergantung visa dari kantor mau diperpanjang atau enggak. Terus juga mungkin tahun depan mungkin ada rencana pengen pulang sih. Soalnya udah lama nggak pulang kan. Udah Maksudnya mau for 8 tahun. good juga. Oh, bener-bener selamat tinggal sayang gitu. Nggak tahu juga sebenarnya sih, sayang banget, temanku juga semuanya bilang sayang karena nyari kerja di sini tuh nggak gampang. Kayak aku ninggalin gitu aja tuh kayaknya takutnya keputusan yang nggak bagus gitu. Cuman kan Nggak mudah, bukannya nggak bagus, nggak mudah. ya nggak mudah. Tidak mudah. Cuman udah lama juga nggak ketemu orang tua, terus umurnya juga udah makin tua aku. Terus juga pengen nyoba kerja di Indonesia sebenarnya. Pengen nyoba kerja di Indonesia. Berarti pengen ke Indonesia untuk kerja di perusahaan Korea lagi atau? Pengen yang perusahaan bukan Korea. Kenapa? Udah capek aja. Capeknya kenapa nih? Capeknya kerja di perusahaan Korea. Capek di bahasanya, kayak buat mengertinya tuh kayak aduh susah banget. Butuh extra step mikir ya. Ya butuh waktu untuk mikir. Oh, jadi pengen agak istirahat sebentar lah dari Ya, pemikiran proses bahasa ya, bukan Iya, karena muak atau Pengen gimana. juga kayak nyoba kerja tuh kayak semuanya ngomong pakai bahasa Indonesia tuh kayaknya enak gak sih, kayak ngomong apa diskusinya lah mengerti segala macam, pengen nyoba aja gitu. Pingin pengalaman yang baru dan berbeda gitu ya. Iya. Kan udah 7 tahun di sini nih. Apa nggak pernah dekat sama cowok ataupun Nggak. belum selesai pertanyaan. Aku mau tanya pacaran kayak atau mau gini langsung nggak. Gitu. Berarti selama di sini pacaran sama orang Indonesia pun nggak pernah. Nggak. Ya Allah, sedih banget gitu dengerannya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak pernah. Nggak. Itu bukan nangis kan ya? Itu ngantuk ya. Kalau gitu dari teman-teman Indonesia mungkin ya, ada nggak yang sempat pacaran sama orang Korea terus feedbacknya gimana? Ataupun impresi tentang Feby waktu pacaran sama cowok Korea kayak gimana kayaknya? Aku Sebagai orang yang tinggal di sini. Aku ngerasa orang Korea stepnya cepet banget gak sih? Step untuk dari kenalan ke deket ke pacaran tuh kayak deket banget, kayak wow cepet banget udah pacarannya kayak gitu. Kalau aku kali ini kayak gitu sih. Kayak gimana nih? Boleh diceritakan biar yang denger itu lebih paham. Nggak tahu ya, aku kan pengalamannya juga nggak banyak, jadi takutnya sotoy juga. Cuman yang aku tahu kalau di Indonesia gebetan ke pacaran tergantung orang ya. Cuman kadang butuh step untuk lebih mengenal sebelum PDKT pacaran, dulu kan. PDKT-nya. Cuman di sini aku dengar cerita temanku 3 hari seminggu udah langsung pacaran gitu, dari kenal loh, bukan dari Oke, ini mungkin perlu tak perjelas ya biar lebih paham. Kalau waktu pelajar itu biasanya PDKT-nya agak panjang. Cuman kalau misalnya udah masuk dunia kerja atau waktu dewasa kan biasanya kita itu kadang dikenalin untuk jadian gitu loh. Jadi misalnya Feby kamu pengen sogeting gitu ya, kayak dikenalkan gitu loh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya udah ketemu 3 kali, itu harus jelas gitu loh. Kamu tertarik nggak sama orang ini? Kalau nggak ya nggak, karena tujuannya jelas mau untuk mencari pasangan pacaran ya. Nah kalau misalnya saling suka, makanya langsung lanjut. Kalau nggak ya udah langsung pecah gitu loh. jadi Mungkin belajar juga aku. ya mungkin jadi kalau di Korea tuh ada yang bilang sogeting setelah 3 kali kalau nggak ada perkembangan ya udah berarti artinya udah nggak gitu. Iya. Tapi maksudnya jelas kan. Misalnya nih aku mau Feby mau daftar kerja gitu. Perusahaannya bilang ya udah interview 20 kali. Nggak jelas kan? Benar sih. Kayak setelah beberapa tahap harus jelas kan, iya enggak gitu kan. Nah jadi mungkin lebih kayak gitu, sehingga kalau udah kerja waktu udah dewasa itu jelas banget. Apalagi misalnya satu orang mau nikah nih, yang satu cuma mau pacaran, ya udah cepet-cepet pecah karena kan kasihan yang mau nikah. Emang tergantung tujuan orangnya juga sih ya. Bener kan ya? Ya, jadi itu mungkin yang agak beda. Iya. Nah, sekarang kebetulan nih masalah pacaran keluar. Kalau di Indonesia kan usia nikah lebih muda dibanding Korea. Lebih muda. Kalau menurut Feby, dari pandangan Feby yang bikin orang Korea itu nikahnya semakin diundur itu kenapa sih? Segalanya mahal nggak sih di sini? Kayak buat dapat rumah tuh mahal, terus biaya anak juga mahal. Walaupun udah katanya dikasih pemerintah juga nggak sih kan? Tapi kayaknya lebih. Terus juga harus kalau kerja terus ngurus anaknya juga gimana kan, susah gitu nggak sih? Sengertinya aku ya. Nggak apa-apa. Kalau menurut Feby nih biaya rumah orang Indonesia yang kerja di Indonesia untuk beli rumah di Indonesia sama orang Korea yang tinggal di Korea yang kerja di Korea untuk beli rumah di Korea lebih susah yang mana? Korea kayaknya deh. Korea ya. Iya. Benar sih. Kalau ini benar. Jadi kayak kan sekarang tinggal di Seoul ya. Seoul ini sekarang harga rumah itu benar-benar jujur aku pun yang aku rasa penghasilannya lumayan pun untuk beli rumah itu nggak sanggup aku. Nggak bisa. Kayak
Kayak atasanku juga ngomongnya kayak gitu. Kayak bener-bener beli rumah itu kayak kayak mimpi gitu loh. Iya. Bayangkan sekarang harga rumah yang lumayan ya. Misalnya di Indonesia harga rumah yang mahal berapa ya? Orang-orang Indonesia bilang harga rumah mahal itu berapa? 1M lah paling. 1M ya. Mulai dari 1M. Di Korea dengan uang 1M rupiah itu ngontrak belum tentu bisa malahan. Iya. Mungkin 1M itu bisa untuk one room, yang satu kamar ada toiletnya. Kalau mau beli apartemen minim ya, kayaknya 10M rupiah sampai 12M rupiah. Tapi orang yang kerja di Korea jujur nggak sanggup kita beli rumah itu. Kita gaji mungkin per tahun ya 300 sampai 400 juta rupiah, yang banyak 500 sampai 700. Setelah dipakai, setelah pajak mungkin masuk kantong 400. Setelah dipakai sisa 100 juta per tahunnya. Iya. Kapan mau beli rumah yang 10M, 12M? Nah, itu yang bikin sebenarnya nikah di Korea itu semakin diundur. Karena kalau mau nikah kan kita butuh rumah kan pastinya. Iya, butuh rumah. Di luar itu di Korea kan transportasi juga cepat, internet juga cepat. Pernah nggak Feby balik Indonesia jadi kayak kok kayaknya Iya. Kalau internet buka Instagram. Teman Korea aku pernah dong, dia bilang aku baru pertama kali ngeliat Instagram loading tuh di Indonesia, kan dia kayak gitu. Parah banget, aku pas denger shock banget. oh waktu itu temennya liburan ke Indonesia gitu. Iya. Dia emang pernah tinggal di Indonesia kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Oh beda ya itu ya benar. Cuman ini perlu diketahui juga, bukan Indonesia yang jelek, Rek. Kalau Korea ini bayangkan ya, Seoul kecil dan semua orang di situ. Jadi investasinya di satu tempat, untungnya keluar. Kalau Indonesia kan besar, jadi mau diinvestasi di satu tempat juga nggak balik modal gitu loh istilahnya. Jadi bukannya Indonesia jelek. Nggak jelek. Nggak jelek. Oke. Yang bikin Feby kadang rindu Indonesia apa? Keluarga sih yang pasti kan, karena jarang ketemu. Aku kan anak mami banget. Jadi jarang ketemu orang tua. Itu yang Terus makanan sih lama-lama ya udah biasa aja sih. makan lama. Jadi yang paling susah karena jauh sama Karena jauh keluarga. dari keluarga. Banyak orang kan bilang Indonesia itu panasnya panas banget. Kalau dibandingkan sama panasnya sini gimana? Panasan sini. Banyak yang nggak percaya kan Iya. kalau kita bilang seberapa Panasan sih sini. panasnya? Mungkin karena di sini kalau panas tuh nggak berangin gitu loh, kayak pengep banget gitu, kayak nggak ada udara, terus panas kayak di bawah matahari banget kayak gitu. Panas Rasanya banget. Jadi panas kayak banget. di Korea kalau musim panas itu kayak udaranya nggak ada gitu, Nggak kayak ada. nggak ada angin bertiup, Iya. lembab, Lembab. kayak di sauna gitu loh Iya, rasanya. benar. Udah gitu mataharinya sereng banget, ya kan? Benar banget. Panas banget. Mungkin aku nggak pernah ke Pontianak sih, jadi nggak tahu panasnya Pontianak gimana. Cuman kalau menurutku dibanding Jakarta, Malang, Surabaya, Seoul, Paling- musim panas jauh lebih panas Iya menurutku. benar, setuju. Kalau waktu musim dingin gimana? Dinginnya masih oke? Dinginnya masih oke, cuman kalau udah sampai minus 15 gitu sih nggak keluar rumah lah sampai kayak gitu. Itu emang nyakitin banget soalnya. Yakin? Dinginnya sampai ke tulang gitu nyakitin. Kalau culture shock sempat ada nggak Culture shock. waktu pertama datang? Nggak ada sih, syukurnya nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Oh mungkin karena udah sering nonton K-pop jadi Mungkin ya. banyak yang udah lebih diketahui tahu ya. gitu. nggak ada culture shock sama sekali. Nggak ada. Yo? Kantor pun juga nggak ada kayaknya deh. Wow, wow, beneran nggak ada. Nggak ada. Wah, oke. Ini jauh lebih mengagetkan buat aku. Perlu berapa lama untuk lancar bahasa Korea? Untuk formal dan informal. Sampai kuliah sebenarnya kurang banget, cuman pas masuk kerja karena emang udah satu-satu Indonesia terpaksa harus lebih menggunakan, jadi kayaknya butuh lama banget sih. Kalau aku ya, itu kan balik ke pribadi orang. Kalau aku emang orangnya kayak nggak terbuka dan kurang bergaul juga, jadi sedikit lama untuk menggunakan bahasa Korea dengan lancar gitu. Lama. Tergantung orang sih sebenarnya kayak gitu. Kalau topik level berapa nih? 5. Oh 5? Iya. 5 bisa ya kuliah ya? Udahan? Ya, minimal lulus tuh 4. Oh 4 bisa lulus? Oh. Harus lulus. Kan kalau di Indonesia lulus kampus itu skripsi, tapi kalau di kampus aku cuman topik. Selesai? Wow. Tapi aku juga, kan aku kuliahnya dulu pakai bahasa Inggris. Aku merasa bahasa itu penting sih untuk bisa menyampaikan pesan yang aku maksud. Nggak usah sampai menggunakan kosakata yang terlalu Iya, susah. benar. Yang penting jelas. lawan bicara paham. Iya, benar. Oke sebenarnya, benar sih. Ini banyak yang tanya masalah rasis tapi nggak ada nih. Jadi bingung aku. Kirain aku pertama tadi ketemu di mobil tanya, emang nggak pernah kena rasis? Saya untungnya nggak pernah. Aku sampai, oh gitu. Jadi pendek dong videonya. Pernah sih tapi kayak pas ngapain gitu, terus kayak orangnya tuh kayak dasar tuh Cina gitu loh, ngomong ke aku gitu. Cina? Iya. Terus aku kayak ya udah, bukan orang Indonesia ini yang disebut kan.
Tapi masalahnya kadang kalau kita ngomongin rasis tuh malah orang jadi takut ke Korea gitu gak sih? Soalnya aku kan pernah sebelum kuliah tuh kayak nonton video betapa rasisnya Korea gitu. Pasti banyak yang nonton apalagi sebelum datang ke Korea. Ya, gitu ya. dan aku sebelum itu nangis nelfon ke mamaku ketakutan, takut dirasisin segala macam. Waktu itu udah ke Korea Udah tapi. di Korea lagi belajar bahasa. Udah di Korea nonton video rasisme. Soalnya kan kalau kuliah bahasa kan isinya foreigner semua dong. Jadi kan Bener. ngerasa Bener, ini itu bener. tetap ngerasa kayak belum masuk ke Korea gitu loh. Jadi sama kayak orang Korea yang tinggal di Indonesia untuk belajar kursus bahasa Indonesia ya. Ya, Kan teman-temannya orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia. Semua, jadi sama-sama nggak bisa. Nah, terus nonton video rasisme Nonton tuh. video itu nangis, cuman ya aku jadi sekarang ngerasa kayak kalau mau apa tuh ya jangan dengerin yang lain dulu, kita coba dulu kayak gitu loh. Ini bagus banget nih. Karena kalau dengerin tuh akhirnya kita takut dan malah nggak mau maju. Jadi gitu. pertama ini lucunya udah di Korea malah nonton ya. Nah, setelah nonton itu nangis. Habis Iya. gitu Takutan. pertama kali ketemu orang Korea jadi agak kayak bukan minder ya, kayak berhati-hati dong. Sampai sekarang sih kadang kayak takut salah ngomong, takut apa gitu. Karena kan aku orangnya juga kurang pede gitu loh kalau ngomong. Tapi ternyata enggak ya, ternyata realitanya tidak seburuk yang dibayangkan. Nggak ada. Iya. Nah itu loh. Kalau aku yang bilang nggak percaya soalnya. Kalau menurut Feby nih, kan sekarang ini apalagi K-pop semakin banyak ya. Kalau tahun 2012 itu jujur yang suka itu ya suka. Iya. Yang nggak tahu banyak gitu loh. Kalau sekarang itu paling nggak yang tahu K-pop banyak, yang suka juga lebih banyak. Hoax terbesar yang orang-orang bilang oh Korea itu kayak gini, tapi realitanya nggak apa. Kayak rasisme nih tadi contoh satu. Ada nggak lagi? Yang orang-orang itu sering tanya ke Feby gitu. Nggak kepikiran deh, apa ya? Contohnya apa ya? Misalnya di Korea tuh hidupnya gini banget, susah banget atau gimana gitu. Ya yang ke yang muslim itu aja sih, yang kayak ngerasisin orang pakai kerudung atau apa kayak gitu. Sebenarnya ya nggak semuanya kayak gitu. Temanku juga banyak yang pakai kerudung kayak masih biasa aja gitu. Biasa aja ya. Ini bukan aku loh yang bilang ya. Iya. Orang Indonesia sendiri loh ya, tinggal 7 tahun loh ya di sini. Tapi kalau dibanding 7 tahun yang lalu sekarang udah berubah banyak kan. Aku yakin kalau tahun 2014-an itu masih jarang gitu loh orang asing sebenarnya. Iya, sekarang lebih itu banyak banget. jauh lebih banyak. Iya. Jalan dikit pokoknya ada gitu orang asing Iya kan? di sini. Sekarang lebih terbuka lagi kan terhadap orang asing pastinya. Benar, itu benar banget. Mungkin ada nggak tips-tips yang mau dibagikan cara beradaptasi di Korea untuk teman-teman yang baru datang? Yang paling utama sih kayak jalanin aja dulu, jangan takut kayak aku gitu, karena kebanyakan dengerin omongan orang jadi takut kayak gitu. Menurut aku jalanin aja dulu, coba dulu, baru lebih tahu aslinya kayak apa. Baru tahu aslinya kayak apa. Karena kalau dengerin dari omongan orang terus malah ketakutan, malah nggak akan. Tapi Feby ini tergolong orang yang cepat adaptasi nggak sih? Kayaknya culture shock nggak ada, masalah rasis nggak ada. Lumayan cepet sih. Iya kan? Karena aku sebenarnya pertanyaan yang tak siapkan itu sedikit lebih ke arah kayak gimana sih? Ada nggak susahnya? Ternyata nggak ada yang susah. Jadi aku kayak kok udah nggak ada pertanyaan yang susah itu gimana toh? Dulu kan ngefans Shiny. Oh bukan dulu. Dari dulu kan ngefans Shiny. Setelah ke Korea semakin ngefans atau gimana? Perasaannya gimana? Dulu pas awal nyampe sini selain suka Shiny suka yang lain juga kan. Cuman nyampe sini kayak ya udah Shiny aja gitu, terus ya semakin suka sih. Terus waktu itu kan ada kisah sedikit menyedihkan ya, Iya. Jonghyun meninggal. Itu gimana? Waktu itu di Korea ya berarti? Di Korea. Nah itu gimana waktu itu? Waktu itu ya sedihnya orang sedih, terus juga kan SM nyediain Jang Nesik Jang itu kan. Jang Nesik Jang, Acara tempat, pemakaman ya. gitu ya? Terus fansnya boleh ke sana waktu itu kan, disediain buat fans, jadi ke sana. Itu pasti kayak seneng banget, bukan seneng ya, kayak apa ya, kayak merasa tersalurkan banget ya, karena sesama yang merasakan kesedihan itu bisa membagikan perasaannya. Iya. Bukan seneng ya, kayak kesempatan yang baik banget ya kayaknya ya, karena bisa tersalurkan gitu. Itu dari SM-nya langsung. Dari SM-nya langsung. Ini juga ada pertanyaan yang aku kira bakal susah, ternyata dijawab dengan mudah, sehingga aku jadi bingung juga ini Rek Jadi nggak sekarang. seru. Enggak sih, enggak serunya enggak, malah lebih bagus juga karena Membuka pandangan lain. membuka pandangan yang lain. Tapi aku yakin juga kan pasti ke depan ada beberapa orang lain yang bakal aku undang nih. Beda. Pasti ada orang beda juga pendapatnya. Cuman kalau Feby kayak gitu, keluh kesah nggak ada, Kayak lebih suka banget malah hidup di sini, nyaman. malah lebih nyaman. Lebih nyaman. Oh ini pernah nggak untuk kerja di SM? Nah kan udah nggak fans ya ini, kenapa nggak kerja di SM nih? Nyoba sih, pernah nyoba. Daftar cuman, gitu? Iya, dapat email nggak keterima. Cuman teman pernah ada sampai interview. Terus
Terus Di part 2 enggak lah. Oke, gimana? nggak dipanggil lagi. Nggak dipanggil lagi. Iya. Temen Korea banyak nggak? Lumayan. Gimana teman-teman Korea? Baik banget sih, kayak aku kan muslim juga. Lebih ngertiin kayak kemarin jalan bareng tapi pada kelaparan nungguin sampai aku buka puasa kayak gitu. Mereka kaget nggak waktu Feby bilang lagi puasa gitu? Mereka lebih kaget karena sampai nggak minum juga sih kan. Oh ya itu. Iya, jadi dikira cuma nggak boleh makan gitu. Tapi baik banget. Terus juga ngertiin banget sih. Itu pun nggak pernah ada kayak merasa dibedakan gitu, nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Malah dibantuin kayak kalau ada apa, kalau aku nggak bisa ngomong apa dia yang bantu ngomongin kayak gitu. Setelah puasa di Korea kayak apa sih? Kan beda nih kalau di Indonesia ya. Waktu puasa kan jujur kalau di Indonesia itu aku ngerti ini lagi puasa itu karena di korden kan. Restoran ditutup kan. Terus kayak begitu biasanya hari pertama itu banyak yang lupa kan. Maksudnya teman-teman yang nggak muslim itu kayak makan es krim di jalan terus kok kayaknya suasananya beda gitu loh. Jadi lagi gini kan. Kalau di Korea kan Ya. puasa kayak enggak kan semua sama aja. Gimana? Kalau di Korea kayak ngerasa sendiri aja kayak puasa, nggak ada vibe-nya sama sekali. Terus juga bukanya jam 7.15, terus sahurnya jam 4:10 maksimal makannya. Jadi lebih panjang banget waktunya. Terus juga kayak lebih ngerasa sendiri aja sih sebenarnya. Iya sih pastinya. Kayak sendirian gitu. Feby ini semua adaptasinya kelas dewa ini kayaknya nggak ada masalah semua nih ya. Nah kalau Feby nyarankan nggak buat teman-teman yang sekarang suka K-pop yang ingin ke Korea untuk ke Korea dan bekerja ataupun belajar gitu, menyarankan atau kayaknya nggak usah deh atau gimana? Menurut aku selama masih bisa membagikan hidup antara fangirling dan juga kehidupan pribadi, nggak ada masalahnya gitu. Asal tahu diri aja kapan harus mau fangirling, kapan mau kerja gitu. Jangan sampai nge-fangirling itu ngerusak kehidupan pribadinya gitu loh. Jadi masih rekomendasi aja selama masih bisa menjalani dengan baik gitu. Jadi jangan sampai ke Korea ini cuman untuk ketemu artis gitu ya. Jadikan tujuannya mau ketemu artis tapi malah jauh lebih baik daripada itu gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Bisa. Jadi gunakan itu sebagai kesempatan untuk Ya. mengembangkan diri. Iya benar. Kayak gitu. Benar. Nah, periode libur orang kantoran sama sistem cutinya gimana kalau di Korea nih? Sistem cutinya 12 sampai 15 hari per tahun. Ya, setiap perusahaan beda. Ada yang 20, ada yang Ya. pas. Iya. Kayaknya minimal 12 atau 15 ya per tahun. 15 sih. 15 kayaknya, 15 hari Aku cuti. dapatnya yang segitu yang paling kecil. Terus juga pas tahun pertama masuk kan belum dapat cuti. Sekarang udah dapat cuti 15 hari. Gimana waktu make susah nggak ataupun? Aku sebenarnya jarang pakai cuti karena nggak ada tujuan. Jadi kayak udahlah kerja aja daripada di rumah. Tapi untuk pakai cuti asalkan ngomong ke manajer gitu kayak langsung dikasih aja. Terus kalau cuti nggak kepake, Indonesia kayaknya sama deh, kan dibalikin gaji kan? Iya, Misalnya dibalikin 15 hari tapi nggak dipakai, nantinya dibalikin Iya, gaji. dibalikin uang. Biaya hidup di Korea itu mahal nggak sih? Mahal dibandingkan Indonesia, jauh lebih mahal. Kayak sekali makan tuh minimal butuh anggaplah 10 ribuan. Sedangkan kalau di Indonesia makan di warteg pun juga kayak berapa 20.000 rupiah juga udah bisa makan gitu kan. Jadi karena saking mahalnya mesti pintar-pintar save money gitu menurut aku. Terus kayak masih banyak biaya-biaya lainnya kayak bayar listrik, bayar asuransi segala macam, itu kan juga harus disiapin juga. Mahal. Kalau menurut Feby biaya per bulannya itu berapa sih untuk tinggal di Korea sebagai orang yang bekerja? Sebagai orang bekerja, Pertama untuk tempat tinggal. tempat bulan. tinggal minim 450, 5 juta lah ya. Makan aku biasain 3 juta per bulan buat makan doang. Pakai won bisa kah? Bentar. Rupiah. Tadi kamar 450.000 won. Ya maaf. Jadi bingung, soalnya setengah won setengah juta jadi kayak gini. Oke. 450 ribuan buat rumah, terus buat makan aku 200 sampai 300 ribuan. Terus buat sisanya buat jajan-jajan dan bayar telepon, bayar listrik segala macam aku sisain lagi 300 ribuan. Oke, berarti itu berapa? 450 300 ya? Iya, 1,05 Iya. 1050. Iya. Terus di luar itu ada lagi? Cuman pakai 150, 1.050. Bisa lebih sih, cuman ya sekiranya segitu karena aku juga jarang belanja gitu apa gimana kan. Jadi banyak di biaya jajannya sih biasanya. Wah, berarti nyimpen. Wah, ini bener hemat banget loh. Segini tuh hemat banget loh. Iyalah. Wah, cuman hebat. Ini bukan karena aku boros atau gimana, tapi aku ngerti kita itu pengen pakai segitu, tapi untuk realitanya ya, untuk pakai segitu itu susah banget.
Karena aku mikirnya kan kerja di Korea tuh nggak selamanya, dan balik ke Indonesia gajinya tuh nggak mungkin sama kayak sekarang gitu. Jadi ini kesempatan besar buat aku buat nabung. Jadi nanti nyampe Indonesia ya udah ada simpanan sendiri gitu. Waduh, tapi sekarang simpanan berarti udah menghasilkan kan? Udah lumayan ya? Lumayan lah. Lumayan. Oh. Kalau di Korea tuh gaji minimalnya berapa sih? Tadi kan aku sempat tanya sebelum kamera. Gaji minimal setelah lulus Korea, lulus kuliah berapa? 1.800.000-an won. 1.800.000 won. Itu berarti kalau rupiah sekitar 20 jutaan ya buat yang pengen tahu. 1,8 juta. Cuman kalau misalnya mau dapat visa tadi 2,5 ya seharusnya. 2.500.000 won. Minimal gaji yang harus diterima kalau mau dapat visa pekerja. Nah, jadi ini bedanya gini. 1,8 juta itu di Korea itu adalah gaji minimal. Kamu mau ras apapun di Korea itu minim, di bawah itu ilegal. Iya. Oke, jadi kalau ada yang nawarkan kamu tak kasih gaji 1,2 juta mau nggak ke Korea, itu ilegal. Jangan ya. Misalnya ke sini pun nanti bisa dilaporkan perusahaannya. Tapi masalah bisa dapat duitnya nggak, itu terlalu ribet. Jadi kalau ada yang bilang di bawah 1,8 juta won itu pasti ilegal, oke? Jangan mau. Nah, tapi untuk orang luar negeri mendapat izin kerja di Korea itu gajinya 2,5 juta won. Ternyata perusahaan-perusahaan ini ada yang nakal ya. Iya. Setelah dikasih gaji jadi kontraknya 2,5. Iya. Ternyata minta dibalikin. Dibalikin dan ngasih ke gaji yang asli, ke gaji minimal. Jadi tadi aku tanya ini ya sebelum rekaman. Jadi ternyata gini, misalnya kontraknya 2,1 gitu. Terus kan mau, oh ya udah aku kasih visa ya, kita ke imigrasi. Dari imigrasi ditolak karena gajinya terlalu rendah. Nah, kalau gitu di kontrak 2,5, 400-nya minta dibalikin kayak gini kan ya maksudnya. Iya. Jadi ini benar-benar merupakan suatu poin yang menurutku harus perusahaan Korea ubah. Ini Banyak sih kayak gitu. nggak bener banget. Kalau misalnya nggak sanggup ngasih 2,5 ya jangan menurutku ya. Ini benar-benar salah. Jadi buat teman-teman yang nyari kerja pun, kalau misalnya kayak gini sebenarnya bisa dilaporkan ke Menteri Ketenagakerjaan. Cuman ini aku bisa pahami sih susahnya sebagai orang luar negeri. Iya. Ngelapor Bisa butuh kalah waktu. sih kayaknya. Bukan menangnya iya, cuman kapan menangnya gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya bisa juga dikeluarkan dari perusahaan. Jadi kayak Iya. menang jadi arang, kalah jadi abu gitu loh Iya, rasanya. benar. Nah, ini menurutku yang harus berubah sih perusahaan Iya. Koreanya. Dan aku benar-benar ini merasa nggak enak banget aku ke Feby dan ternyata ada ya beberapa teman-temannya Feby yang juga kayak gitu ya. Kontraknya segini. Banyak. Ini semua kebangetan kayaknya ya. Kalau gitu ya jangan ngono loh. Kenapa ya perusahaan itu kayak Iya. gitu ya? Kayak mau ambil manfaatin aja kali ya. Ini ilegal karena juga ini menghindari pajak, menghindari masalah. Ini benar-benar tidak benar. Ya, tapi kita nggak nyebut perusahaannya. Ya, kayak gitu. Nah, kan tadi kerjanya di daerah Gangnam nih. Gangnam itu kayak gimana sih? Kan orang-orang taunya Gangnam Style. Ya, Gangnam itu kayak gimana sih? Gangnam aku di bagian Garosugilnya sih ya. Waduh. Garosugil ini Ya. dari namanya udah. Tempat artis-artis main kalau kata orang. Gimana? Menurut aku seru banget, dan kayak mau pulang kerja tuh bawaannya pengen jalan-jalan terus karena emang itu kan daerah main kan. Terus kafenya juga banyak banget yang lucu-lucu. Jadi kayak kalau istirahat 1 jam tuh kayak kurang aja gitu buat main di sana. Jadi, Posisinya bagus banget. Posisinya bagus. Gangnam ini daerah yang wah banget ya emang ya. Wah banget. Kalau di Gangnam makan kan lebih mahal ya, makan di situ ya. Kalau makan di dekat kantor berapa sih biasanya orang-orang? Minimal 10.000. Minimal 10. Wah, mahal ya. Iya, Gangnam jadi mahal ya. kita kalau makan ya cuman seminggu sekali gitu. Sama kayak teman-teman yang lain, teman Korea yang lain pada bawa bekal semuanya. Gangnam kebangetan. Sungguhan Gangnam ini kebangetan. Iya. Yang kasihan itu malah karyawan-karyawannya gini loh. Makannya mahal, macet, banyak orang. Kopi pun mahal kan kalau di situ. Lebih Kopi mahal. 5.000 minimal. Starbucks pun Iya, 4.500, 4.000. Jadi anggap aja semua kopi itu harga Starbucks. Bener, mesti pintar nyari-nyari kafe yang kecil gitu. Pack tabang. Pack tabang ya pasti. Pack coffee ya, pack Tabang. coffee kalau di luar. 3.000-an. Kalau es americano 1.500 Iya, benar. ya kan. Kalau di Korea kan biaya medis itu 80% ditanggung pemerintah kan sistemnya. Kalau dibanding tapi belum pernah ini ya menggunakan BPJS ya. Belum. Tapi bayar. Nggak bisa dibandingin jadi ya. Cuman temanku pernah operasi di sini sampai berapa ratus juta di 100 juta? berapa ratus juta operasi Di sini? sakit. Iya. Tapi bayar karena pakai asuransi bayarnya jadi cuma 20 juta. Operasi apa itu? Khusus buntu. Kalau Feby sendiri pernah nggak ke rumah sakit untuk operasi atau? Alhamdulillah enggak pernah sakit loh sampai sekarang. Ini Alhamdulillah. Feby ini merupakan satu contoh orang Indonesia yang tinggal di Korea dengan
kayak di jalan tol. Sus gini masalah nggak ada. Pernah lihat orang tabrakan nggak? Enggak ya. Pernah lihat jalan macet? Untungnya belum. Tol mahal nggak? Ya oke sih. Jadi kayak ceritanya ini merupakan mungkin bisa jadi terlalu indah kalau menurutku ya. Mungkin pasti juga ada sisi negatifnya di Korea, tapi kok kesannya mulus banget. Antara nggak inget atau nggak ada. Tapi seharusnya ingat nggak sih kalau ada yang Kalau jelek banget mestinya inget lah ya. Mungkin ada lah pasti jelek kecil-kecil ya, tapi nggak sampai yang terpaku di hati kayak. Mungkin yang paling inget banget kayak kalau mau ngapain kayak ya lu mestinya bisa bahasa Korea lah digituin paling. Karena kalau di sini dianggapnya ya lu datang ke sini lu harus bisa bahasa Korea gitu. Ini mungkin yang denger pasti nggak nyaman ya lu. Iya. Kok gini? Aku pun nggak nyaman makanya inget tadi itu. Cuman ini realitanya agak gitu ya. Jadi istilahnya nih kayak aku sendiri bisa YouTubean untuk orang-orang Indonesia karena aku bisa bahasa Indonesia. Kalau misalnya orang Korea meskipun dia tuh suka banget sama Indonesia, tapi kalau nggak bisa bahasa pasti terbatas gitu. Benar. Jadi ini kata-kata yang dingin, yang nggak nyaman disampaikan, tapi nggak salah gitu loh. Iya benar. Ya kan, dari perusahaan pun mau memperkerjakan orang Indonesia, yang satu nggak bisa bahasa Korea, yang satu bisa, pasti ya lebih Yang efisien kan. pastinya. Ya realita gitu loh. Ya jadi Realita memang ngenes ya, tapi ya nggak salah gitu ya. Ya nggak salah. Oke, jadi kayaknya segitu ada. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau ke Korea ataupun mungkin setelah COVID, kalau ada yang mau liburan, ada nggak sedikit pesan yang mau disampaikan? Korea itu nggak seburuk itu, nggak serasis itu. Menurutku masih banyak posisi bagian bagusnya. Kayak jadi jangan pernah takut untuk kedengaran pikiran orang yang jelek-jeleknya. Kayak ya udah kita coba aja dulu. Karena setiap orang pasti nasibnya berbeda. Bener. Dan gimana kita nanganinnya juga berbeda jadi kayak gitu. Ini nggak tak suruh loh, Re. Ini bukan kita janjian rencana nggak loh ya. Kalau sungguhan nggak. Nah, jadi kayaknya podcast kali ini kayak gitu. Buat yang mungkin pengen. Aku punya hadiah buat kakak. Apa? Punya hadiah buat kakak. Buat aku apa deh? Albumnya Shiny terbaru. Oke, aduh, terima kasih loh. Album terbarunya Shiny. Aku kapan itu sempat beli tapi Sama album kayaknya ini Jogging. yang full ya, Iya. full ya. Wah, Ini wah ini, perwakilan dari teman-teman Syawal yang lainnya. Kita ngasih buat Kak Han. wah ini kok kayaknya aku boleh nggak sih terima ini, jadi sungkan banget ya. Boleh lah. Aku sebenarnya juga ada hadiah kecil, cuman aku nggak yakin buat tamu-tamu berikutnya aku bakal ada hadiah nggak. Soalnya aku itu mikir yang kira-kira dibutuhkan sama Feby itu apa gitu. Nah, jadi aku bawa sedikit seadanya di rumah. Wah. Bentar ya. Tapi aku nggak tahu ini Feby suka atau enggak. Aku itu Wow. bener-bener mikir ya. Jadi ini sampai cuman dikresek gitu ya. Jadi ngerepotin. Enggak lah. Aku bener-bener bawa beberapa yang bisa aku kasih saat ini. Nggak tahu ini suka atau enggak ya. Sungguhan. Aku bener-bener nyari apa yang bisa tak kasih dan adanya ini. Sungguhan adanya ini. Di luar itu aku juga foto kan. Jadi ini yang bisa tak kasih. Jadi ini cuma ada beberapa mie instan, bumbu-bumbu Wah, bumbu pas banget Indonesia. aku gak punya di Indonesia. Oh gitu. Nggak Ini punya silakan. di rumah. Sama Terima ada kasih banyak. sama-sama ada. Nggak tahu ini suka nggak ekstrak ginseng ini Boleh ya. lihat ya. Buat silakan ekstrak ginseng. Nggak tahu suka atau enggak. Semoga suka. Jadi aku juga Makasih. dapat, kebetulan kan agak banyak, jadi bisa tak bagi. Ini Kebetulan di rumah habis, Habis, punya ah? juga. ini Oh ini. ya nggak tahu suka atau enggak ya. Jadi tak kasih. Makasih. Semoga suka. Aku juga makasih banyak udah dikasih hadiahnya. Ini aku sampai aduh merasa sungkan banget ya. Hadiah kayak gini pasti berharga banget soalnya pasti. Feby ini kan sesuatu yang benar-benar disimpan, benar-benar bermakna banget. Tapi makasih banget, ini tak simpen juga di rumah. Sama-sama, makasih juga. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Buat teman-teman yang mungkin pengen tanya ataupun pengen cari tahu tentang Feby, tak taruh Instagram ya. Tapi kebanyakan pertanyaan udah dijawab di sini ya. Jadi aku minta tolong, mohon ditonton dulu sepenuhnya. Jangan tanya pertanyaan yang sama. Soalnya banyak banget teman-teman yang pernah muncul di sini terus ditanyain lagi. Kuliahnya berapa tahun di sini? Ngapain? Kerja apa? Jadi Iya benar. jadi mohon kalau bisa ditonton dulu, diproses. Kalau ada pertanyaan di luar itu yang benar-benar pengen ditanyakan, mungkin boleh ditanyakan kan ya. Di luar di konten ini kayaknya mungkin bisa bermakna, tapi jangan nanya. Ketemu saya ini enggak? Gitu tuh. Kayaknya udah dibahas semua di sini ya. Ya, jadi sekali lagi kayak gitu. Makasih banget Feby, Makasih juga udah untuk diundang, waktunya. Kak. Sama-sama. Makasih. Makasih sebagai tamu pertama. Mungkin kali ini pembicaraannya agak sana sini, tapi semoga nyaman untuk Maaf juga didengar. kalau nggak seru asli. Enggak lah, justru ini contoh mantap banget. Ya, jadi makasih follow-follow dan nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.